Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdin. Saya dari alumni kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya tinggal di Mamuju. Adik-adik juga semua, ada yang dari Mamuju di sini? Iya, saya kira banyak ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kalau saya bilang apa kabar hari ini, anak-anak jawab alhamdulillah bi khair. Ya, paham? Ya. Jawabannya alhamdulillah bi khair, ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, bisa sambil diangkat tangannya, ya. Jangan begini ya, begini saja. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang ketiga, ya, pertemuan yang ketiga. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang Al-Quran. Ya, kita belajar tentang Al-Quran, materi-materi yang akan kita pelajari ke depannya juga sama terkait Al-Quran. Tapi sebelumnya Bapak mau absen dulu, ya. Bapak mau absen dulu. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya? Tanggal 10 bulan Mei. Ya, Mei 2025. Ya. Baik. Saya absen dulu. Anak-anak sekalian, atas nama Cici ada? Ya, sakit? Ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Ya, Nur Hidayah ada? Ada, hadir ya. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah. Baik. Baik anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah belajar materi Al-Qur'an tentang ilmu tajwid. Nah, hari ini pun kita akan melanjutkan ilmu tajwid tentang Al-Quran, yaitu kita fokus di materi ini. Apa bacanya? Izhar. Izhar. Ayo semuanya, ini yang di belakang jangan ngantuk ya. Ya, kalau ngantuk bisa di ini dulu. Lemaskan badannya ya. Biar ini. Semangat. Izhar. 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 Oke, ya. Izhar. Apa itu izhar? Apa artinya izhar? Bukan gelas, jelas, ya. Jelas. Oke, jelas. Nah, lebih fokus lagi, hari ini kita mau belajar izhar halqi. Ya. Izhar hal, ya. Coba semuanya. Izhar halqi. Izhar halqi. Ya, halqi artinya apa? Ya, tenggorokan. Ya, tenggorokan atau apa? Atau ya, atau kerongkongan, ya. Jadi maksudnya apa? Izhar halqi ini adalah ilmu tajwid, salah satu ilmu tajwid yang mempelajari tentang huruf yang berada atau keluar dari tenggorokan. Oke. Ada yang tahu hurufnya? Huruf izhar halqi itu ada berapa? Ada berapa huruf izhar halqi? Ada 6. Ya fokus. Ini kenapa ngantuk ini? Fokus ya, semangat. Coba saya ulangi lagi lah. Apa kabar hari ini? Bi khair ya. Alhamdulillah bi khair. Ya, baik. Jadi huruf izhar halqi itu ada 6, betul ya. Cici, betul Cici ya. Yang pertama huruf apa? Huruf alif atau hamzah ya. Dia termasuk juga. Oke. Kemudian yang kedua huruf
Oke, yang ketiga kho. Iya, asik ya. Oke. Kemudian apa lagi? Ain. Ya, pelan-pelan ya. Ain. Kemudian Rain. Rain atau ro ya. Kita ini saja. Kita kasih fathah ya biar biar tidak belibet ini ya ngomongnya. A, ha, kho, a, ro. Satu lagi. Coba semuanya. Ha, ha. Jangan begini. Oh, ha. Iya, ha. Oke ya. Ha. Kenapa sih huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan? Ya, karena memang sudah begitu ya. Oke. Jadi yang pertama huruf halif atau hamzah. Huruf A. Coba semuanya. A. 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 Ha. 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 Ha ha ha. Oke. Kho. Kho. A. A. Gha. 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 Ha. Iya. Apa bedanya ini dengan ini? Ha dengan ha. Tipis dan tebal. Oke. Cara membedakannya bagaimana? Ya tipis dan tebal, betul. Ya. Caranya itu, coba minta maaf ya, minta maaf adik-adik semua ya. Ini coba di belakang ngantuk, coba bangun dulu. Coba ya, ini. Coba tangannya ditaruh di depan maaf ya. Mukanya. Jangan di mukanya orang temannya ya, di mukanya sendiri. Ya. Oke, ditaruh di sini. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Coba sebut ini ya. Sama. Ha. Ha. Kemudian yang gini. Ha. Apa bedanya? Sama-sama baunya ya. Ya, oke. Jadi yang membedakan adalah ya tuh ya. Fokus ya, fokus. Yang membedakan adalah apanya? Betul, anginnya. Jadi yang membedakan adalah anginnya. Kalau ha itu anginnya kecil. Ya, ha. Ya. Kemudian kalau ha anginnya besar, betul. Jadi kalau ha itu anginnya kecil, kalau ha anginnya besar. Karena kenapa saya mencontohkan dua ini? Karena kebanyakan yang dua ini banyak yang keliru, ya, begitu ya, Ustaz ya. Ya, ya, ya. Kalau itu urusan masing-masing ya. Oke, jadi seperti itu adik-adik semua ya, anak-anak sekalian. Kemudian huruf kho, a, go, semuanya beda hurufnya, ya. Jadi salah satu tujuan kita belajar ilmu tajwid ini bagaimana kita bisa membedakan huruf, kemudian memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah pedoman kita umat Islam. Wajib dong hukumnya ya. Jadi sebelum kita lanjut, ini pentingnya kita belajar ilmu tajwid, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Kita ilmu tajwid ini adalah hukum mempelajarinya itu fardu ain, fardu wajib bagi setiap, ya, jadi setiap, bukan untuk semua. Tapi apa namanya hukum belajarnya ya, tapi hukum mempelajarinya itu ini sebenarnya fardu kifayah, ya. Fardu kifayah maksudnya bagaimana? Jika di dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat, misal di kampung lah ya, sudah ada yang belajar ilmu tajwid satu orang, maka yang lain itu sudah gugur kewajibannya belajar. Ya, yang penting ada satu orang. Tetapi alangkah lebih baiknya setiap dari kita belajar ilmu tajwid. Ya, wallahu a'lam. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah bi khair. Ya, oke, kita lanjut. Langsung kita masuk contohnya. Contohnya ya. Bagaimana sih contohnya? Maksudnya izhar halqi ini kan hurufnya. Maksudnya bagaimana ini? Jadi caranya adalah izhar halqi ini adalah apabila ada, ini kuncinya ya. Jadi huruf izhar halqi ini ada rumusnya, ya. Ini nanti bisa dihafal anak-anak sekalian, yaitu apabila ada, coba ikut saya. Apabila ada nun sukun, ayo ikut saya. Apabila ada nun sukun, ya, atau
atau tanwin ya bertemu dengan salah satu huruf halqi, maka cara membacanya harus terang dan jelas di tenggorokan. Oke, kita contohkan langsung ya. Jadi contohnya ini. Oke. Apa bacanya? Coba ikut saya. Wa min ayatin. Wa min ayatin. Nah, jadi apabila ada nun sukun, ini nun sukunnya, bertemu dengan salah satu huruf halqi, izhar halqi, yaitu huruf alif. Kemudian cara membacanya harus terang dan jelas. Apanya yang dibaca terang dan jelas? Apanya? Nun sukunnya, betul sekali. Ya, naik umroh ya, nanti di sama orang tuanya insya Allah ya. Nah, kemudian apa yang jelas lagi? Apanya? Alifnya. Betul ya. Ya, alifnya harus jelas, hurufnya jelas karena dia adalah huruf hal. Betul sekali ya, ini uang nanti kasih ya. Ya, wa min ayati, harus jelas nunnya, harus jelas huruf alifnya ya, seperti itu ya. Begitupun dengan contoh-contoh yang lain, intinya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an dan ketemu seperti ini, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, huruf izhar halqi, maka cara membacanya harus terang dan jelas. Oke, sampai sini paham anak-anak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut lagi materinya karena ini lumayan banyak ya, anak-anak ya. Lumayan banyak. Artinya kita harus paham satu-satu biar anak-anak semuanya paham. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.